Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Atas izinnya malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di dalam majelis ilmu, di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap kepada Allah agar diberikan kesehatan, bukan hanya fisik kita, jasmani kita, akan tetapi yang paling penting adalah kesehatan hati kita. Hati kita senantiasa diliputi oleh keimanan, diliputi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga hati kita menjadi hati yang mudah disentuh oleh nasihat, yang mudah diluruskan apabila keliru, yang mudah mengikuti kebenaran, manakala hati kita ini menjadi condong kepada, tiba-tiba condong kepada jalan yang salah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar adalah manakala hati kita tenang, hati kita istiqomah di dalam iman, di dalam Islam ini. Kedua kalinya tak boleh lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ahli bait beliau, para sahabat dan segenap pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas jalan al-Islam, di atas as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan akhlak. Malam hari ini kita juga akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab, etika seorang mukmin di dalam pergaulan, di dalam kehidupannya sehari-hari. Indahnya seorang mukmin ketika dia hidup berakhlak, beradab, beretika dengan etika sunnah, itu adalah dia tentu akan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di dalam pergaulan, sekaligus dia sedang beribadah kepada Allah karena dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mukmin tersenyum dan dia meniatkan, dia tahu senyum itu ia landasi dengan sunnah, itu adalah sesuatu yang diperintah oleh sunnah Nabi, diajarkan oleh sunnah Nabi, maka senyumnya ini menjadi kenyamanan dalam hatinya, kenikmatan dalam bergaul, disukai oleh orang lain bisa jadi, akan tetapi juga bisa mendatangkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara adab ini, maka tidak hanya kita mendapatkan keuntungan, kenyamanan di dalam pergaulan kita, dalam kehidupan ini, tapi juga sekaligus mengumpulkan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini hadis yang akan saya bawakan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Tentu kita tidak asing terhadap salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ini. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dikatakan beliau adalah potret seorang intelektual muslim yang memiliki banyak pengetahuan, seorang sahabat Nabi yang alim, yang banyak memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini selain di dalam diriwayatkan Imam Muslim, juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau, Kitab Bulughul Maram, pada bagian terakhir yakni Kitabul Jami'.
insyaallah kalau tidak ada halangan pada pertemuan-pertemuan berikutnya Kitabul Jami' ini, hadis-hadis ini akan kita bahas, hadis-hadis yang kita ambil dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabul Jami' adalah bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram. Kita tahu kitab Bulughul Maram adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Bulughul Maram min adillatil ahkam, penjelasan berkaitan dengan perkara-perkara hukum. Akan tetapi di ujung kitab itu ada satu bagian dan terbagi menjadi banyak kitab-kitab di dalam kitab Bulughul Maram itu. Kitab Thaharah yang pertama, kitab Shalah dan seterusnya. Yang terakhir adalah Kitabul Jami' yang isinya justru tidak berbicara tentang hukum-hukum, tidak berbicara tentang fikih, tapi berbicara tentang adab dan akhlak. Di bagian akhirnya tentang zikir dan doa. Nah, ini tentu sangat menarik sekali. Mengingat memang Bulughul Maram itu disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu untuk mempersiapkan kelahiran anak laki-lakinya. Ketika anak laki-laki setelah anak laki-lakinya lahir, kemudian beliau mempersiapkan kitab itu, menulis kitab itu untuk dijadikan kurikulum untuk mendidik anaknya. Ini sangat penting sekali bagi kita. Beliau tidak melupakan persoalan akhlak ini sehingga beliau menyusun kitab-kitab hadis di dalam Bulughul Maram itu, lalu kemudian memasukkan hadis-hadis berkaitan adab, akhlak, zikir dan doa pada bagian akhirnya. Harapannya tentu anaknya menjadi anak yang memahami Islam, yang faqih terhadap persoalan-persoalan agama, tetapi juga memiliki akhlak dan adab yang baik. Menjadi orang yang gemar bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah ini ada yang sudah kemudian menerbitkan atau mengambil bagian akhir itu. Jadi dalam Bulughul Maram ujungnya saja diambil. Kitabul Jami' ini dalam bentuk buku saku ini. Jadi bagus sekali. Insyaallah akan kita bahas melalui Kitabul Jami' ini. Ya. Sehingga pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang pertama dari Kitabul Jami' ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Kalau dikatakan hak antara seorang muslim dengan yang muslim yang lain, hak seorang muslim berarti dia adalah kewajiban atas muslim yang lain. Hak seseorang itu kewajiban bagi orang yang lain. Oleh karenanya ini perkara yang sangat kemudian penting untuk kita perhatikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi SAW menyebutkan ada 6 perkara yang merupakan hak muslim dengan muslim yang lain. Tata pergaulan, etika dasar seorang muslim di dalam pergaulan itu 6 ini diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Apa itu? Apa saja yang 6 itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengannya, maka hendaklah engkau ucapkan salam. Wa idza da'aka, apabila engkau diundang, fa'ajibhu, hendaklah engkau memenuhi panggilan, memenuhi undangannya. Wa idza istansahaka, apabila engkau dimintai untuk memberi nasihat, fansahhu, maka hendaklah engkau menasihatinya. Wa idza aqasafa hamidallaha fasammithu, apabila saudaramu bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka hendaklah engkau membalasnya dengan ucapan yarhamukallah dan seterusnya. Wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit maka hendaklah engkau menjenguknya. Wa idza mata, dan apabila ia meninggal, fatba'hu, maka hendaklah engkau mengantarkannya sampai ke pemakaman. Ini ada 6 perkara. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau jumpa dengan saudaramu, maka hendaklah engkau ucapkan salam. Luar biasa. Belum kita temui agama-agama lain di dunia ini, ya, yang kemudian ideologi-ideologi lain bahkan yang kemudian mengajarkan tata cara bertemu saja, yang kemudian seindah tata cara adabnya bertemu seorang muslim. Luar biasa. Salam ini, salam Islam ini ada salam yang bukan sekedar sapaan, tapi mengandung doa, mengandung makna yang luar biasa. Ya. Kalaupun ada dari agama lain
yang misalnya punya salam, tapi bukan salam yang bisa dipakai kapan saja. Ada mungkin salam yang dipakai hanya untuk ketika pertemuan atau membuka suatu pembicaraan. Kalau dalam Islam ini bisa dipakai untuk membuka suatu pertemuan atau pembicaraan, bisa juga dipakai untuk apa, ketika berjumpa, ketika ketemu di jalan. Masya Allah, ini nikmat sekali, ini indah sekali dalam Islam ini, ya. Salam Islam ini, ucapan salam yang kita kenal, kemudian ucapannya dengan ucapan Assalamualaikum, nanti juga akan kita bahas di dalam pembahasan ini, bagaimana mengucapkan salam, bagaimana sigotnya ucapan salam itu. Ini adalah tanda cinta seorang muslim. Cinta seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah dengan mengucap salam. Maka nanti kalau di dalam Kitabul Jami ini juga nanti ada hadis yang akan membicarakan bagaimana etika seorang muslim ketika seorang muslim itu berselisih dengan muslim yang lain. Nggak boleh dia berselisih sampai 3 hari saling mendiamkan. Caranya bagaimana dia menghentikan, tanda dia sudah tidak lagi marah-marahan, ucapkan salam, ya. Ada caranya mengucapkan salam, tanda dia mulai menunjukkan rasa cintanya kepada saudara mukminnya. Nabi SAW sabdakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, tidaklah engkau masuk surga sampai engkau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak engkau beriman sampai engkau saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah engkau aku tunjukkan satu perkara yang apabila engkau mengerjakannya maka engkau akan saling mencintai. Apa itu? Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, hendaklah engkau menebarkan salam di antaramu, di antara kalian semua. Di dalam hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, ini penting untuk diketahui, kalau Imam Bukhari itu kalau disebutkan hadis riwayat Bukhari, maka belum tentu itu diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau sudah dijelaskan hadis ini Sahih Bukhari, maksudnya adalah dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau baru riwayat Imam Bukhari bisa jadi di dalam Adabul Mufrad. Apa bedanya? Kalau Sahih Bukhari, Imam Bukhari sudah memilihnya hadis-hadis yang sahih. Sedangkan kalau di dalam Adabul Mufrad tidak semuanya hadis yang sahih, ya. Nah, tetapi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufradnya, Imam Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, beliau mensahihkannya. Apa itu? U'budur Rahman, kata Nabi, beribadahlah, ibadahilah, sembahlah Allah yang Maha Rahman. Wa at'imut ta'am, hendaklah engkau memberi makan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Wa afshus salam, dan hendaklah engkau menebarkan salam. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan kedamaian, kata Nabi SAW. Sedangkan orang yang tidak mau mengucap salam, malas mengucap salam, itu tanda orang yang bakhil. Dalam hadis lain, ya, dilihatkan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya, kata Nabi SAW, ya, abkhalun nasi alladhi yabkhalu bis salam. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, itu adalah orang yang malas mengucapkan salam. Ketemu orang nggak mau mengucapkan salam. Apa susahnya mengucapkan salam? Hanya dengan ucapan Assalamualaikum. Kalau dia sama orang lain lisan saja dia begitu susahnya mengucapkan salam, apalagi kemudian memberikan yang lain yang lebih besar daripada itu, memberikan hartanya, memberikan pertolongannya. Minimal ini tanda ketika dia mengucapkan salam, tanda dia tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti saudaranya, ya, tidak akan merusak kehormatan saudaranya, tidak akan mengambil harta saudaranya, menjamin keamanan. Jadi ucapan salam itu makna filosofisnya, hikmahnya adalah bahwa seorang muslim seolah-olah ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum, maka maknanya adalah saya menjamin kamu selamat dari keburukan-keburukan saya. Makanya nggak ada orang jahat tuh mau berbuat jahat salam dulu, ya. Nah, pencuri nggak ada yang mau masuk rumah ketok salam dulu Assalamualaikum gitu, ya, terus mencuri. Walaupun bisa jadi juga sekarang kalau orang mau berbuat jahat salam dulu, tuh penipu itu biasanya, ya. Assalamualaikum dulu, ngomong dulu banyak-banyak dia, habis itu kena tipu kita. Bahaya juga itu, ya.
Orang yang bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahil-bahil orang adalah orang yang malas mengucapkan salam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa memang, para sahabat di dalam hal saling cinta mencintai antara sesama mukmin. Maka ini perlu kita teladani. Kita jangan sampai kemudian kita kumpul sama saudara kita, ketemu sering pengajian, lalu kemudian tidak tumbuh kasih sayang. Bagaimana caranya? Saling ucapkan salam kalau ketemu. Para sahabat biasa mengucapkan salam ketika berjumpa, lalu kemudian mereka berjabat tangan, berpelukan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqu tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Kata beliau, adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjumpa mereka saling berjabat tangan. Jadi ucapkan salam berjabat tangan itu adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka lama tidak berjumpa atau baru datang dari safar, maka tidak cukup dengan bersalaman, tapi sahabat Nabi biasa berjabat tangan lalu kemudian berpelukan. Ini adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya ketika seorang mukmin berjabat tangan dengan mukmin yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Dawud, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, fayatasafahani, kemudian mereka berdua berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah, bukan sebelum lepas dari jabatan tangannya ya. Nanti jabatan tangan, banyak-banyak aja kita dosa banyak, jadi nggak usah dilepas. Bukan maksudnya mereka jumpa kemudian mereka berjabat tangan, kemudian mereka bersama-sama, maka Allah ampuni dosanya sampai mereka berpisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adab seorang muslim. Maka benar kata Nabi, kalau seorang muslim menjalankan adab-adab ini, tumbuh rasa kasih sayang yang saling mencintai. Dan ini merupakan pokok dan bagian daripada keimanan. Tidaklah seorang mukmin itu sempurna keimanan sampai ia mencintai saudara-saudaranya, ya. Jadi kalau ketemu seorang mukmin, maka hendaklah ia dia mengucapkan salam. Minimal kalau tidak dia berjabat tangan baru lewat ketemu saja, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu ketika berjumpa hanya sekedar melambaikan tangan. Ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallimu taslimal yahud. Janganlah kalian itu saling menyapa atau saling salam dengan cara salamnya orang Yahudi. Bagaimana itu? Fa inna taslimahum birruusi wal akfi wal isyarah. Orang-orang Yahudi itu memberi salamnya adalah dengan anggukan kepala, lambaian tangan, atau hanya dengan isyarat. Ya, ketemu kawannya, apa kabar? Nah, itu cara orang Yahudi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan gitu. Bro, gitu. Atau gini, gitu ya. Ya. Atau pokoknya dengan cara yang lain, hanya dengan isyarat. Kita punya salam yang khas, salam yang mengandung doa di dalamnya. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini penting, nih adab seorang mukmin, tanda dia adalah seorang mukmin. Bahkan hari ini orang-orang kafir pun, orang non muslim pun merasa lebih nyaman kalau ketemu orang itu ucapkan assalamualaikum gitu ya. Apalagi dikenalnya Pak Haji, tiap hari pakai peci, mungkin mereka sangkanya yang pakai peci itu haji aja kan. Ketemu assalamualaikum Pak Haji, non muslim pun ucapkan begitu ya. Karena enak juga memang diucapkan itu salam itu kan. Ya, maka jangan segan, jangan enggan kita mengucapkan salam. Ya. Kemudian apa hukumnya mengucapkan salam? Mengucap salam ini para ulama kemudian mengatakan hukum mengucapkan salam atau memulai salam itu adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi tentang keutamaan salam, tentang keutamaan salam.
Ya, karena ada celaannya, ya, ada perintahnya, ada pula celaannya. Orang yang malas salam itu orang yang bakhil, itu orang yang pelit, orang yang kikir. Nah, itu. Nah, maka hukum mengucapkan salam adalah sunnah muakkad. Ringan kita ucapkan, tetapi berpahala dengan pahala yang besar. Mengucapkannya hukumnya sunnah muakkad, namun menjawabnya ketika seorang muslim mengucapkan salam, maka menjawabnya hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Dan ulama sepakat bahwa hukum menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau ada orang banyak, lalu satu orang mengucapkan salam, satu orang menjawabnya, maka yang lain gugur kewajibannya, ya, gugur kewajibannya. Tapi bukan berarti kalau ucapkan salam yang jawab cukup satu, bukan, ya. Tapi kalaupun hanya satu yang menjawabnya, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi, kata beliau, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ayyarudda ahaduhum. Sudah cukup bagi sekelompok orang jika mereka lewat, maka salah seorang dari mereka memberi salam. Sudah cukup salah seorang di antara dari kelompok yang duduk itu membalas salam tersebut. Jadi cukup satu orang, kalau satu orang saja menjawab salam, maka cukup, yang lain gugur kewajibannya. Ya. Kemudian sighat atau ucapan salam, ya. Bagaimana sighatnya yang kemudian kita kenal? Minimal ucapan salam sesama mukmin itu dengan ucapan assalamu alaikum. Jadi tidak cukup salam, ya, gitu ya. Ya, salam. Ya. Atau apalagi kalau salam gitu. Enggak ada lagi gitu ya. Assalamualaikum itu minimal. Ya, salam untukmu. Ya, kalau dalam secara harfiah maknanya assalamualaikum, semoga keselamatan dari Allah. Nah, assalam ini maknanya bukan hanya keselamatan, tidak sama dengan selamat pagi, ya, bukan hanya sekedar selamat pagi. Assalamualaikum itu keselamatan dari Allah fid dunya wal akhirah, itu maksudnya. Kamu selamat dari gangguanku, semoga selamat dari gangguan makhluk Allah yang lain, semoga selamat di dalam perjalanan, semoga selamat dalam hidupmu, dan semoga selamat di akhirat. Itu makna assalam tadi itu, ya. Ada alif lam di situ, bentuknya ma'rifah, menandakan bermakna semua jenis keselamatan. Semua jenis keselamatan. Assalamu alaikum, atas kalian. Dhamirnya kok kum, berarti kalau satu orang assalamu alaika kah? Kan begitu. Ya? Tidak. Tetap assalamu alaikum, ini yang paling bagus. Walaupun ketemu hanya satu orang, di rumah itu cuma ada satu orang. Kenapa kita assalamu alaikum, enggak assalamu alaika? Ya, karena apa? Ada orang di situ, satu orang, itu bukan berarti dia sendiri. Minimal ada malaikat bersama dia. Ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum, kita mengucapkan kepada satu orang ini dan malaikat yang menyertainya. Itulah mengapa sighat salam, ucapan salam itu dhamirnya kum, kalian. Semoga keselamatan atas kalian, bukan hanya atas engkau satu orang saja. Maka ucapannya assalamualaikum walaupun hanya satu orang, ya. Karena kita juga berharap malaikat membalas doa salam kita tadi itu, ya. Ketika kita mengucapkan salam. Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, kata Nabi, taslimuka ala bani adama idza laqitahum fa in raddu alaika raddat alaika wa alaihimul malaikah wa illam taruddu alaika raddat alaikal malaikah wa la'anathum au sakatat anhum. Ucapan salammu kepada orang-orang jika bertemu mereka, ya, jika mereka membalasnya, maka malaikat pun ikut membalas salam untukmu dan untuk mereka, ya. Namun jika orang yang kita ucapkan salam mereka itu tidak membalas salam, maka malaikat akan membalas salam untukmu lalu malah melaknat mereka, ya, atau mendiamkan mereka. Jadi orang yang nggak mau jawab salam itu dilaknat oleh malaikat, bisa jadi dilaknat oleh malaikat.
Salam kita walaupun tidak dijawab, nggak usah khawatir, malaikat akan menjawab. Makanya ucapannya assalamu alaikum, bukan assalamu alaika. Ada banyak malaikat di sekitar kita. Jadi ketika kita mengucapkan salam, orang tidak menjawab, malaikat menjawab, nih kata Nabi SAW. Ya, malaikat menjawab ucapan salam. Jadi tidak ada ruginya orang mengucapkan salam itu. Tidak ada ruginya orang mengucapkan salam itu. Ya. Kemudian bagaimana jawabannya? Di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86, ya, kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberikan salam dengan suatu tahiyyah atau salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu, ya. Minimal orang itu dianggap sudah menjawab salam, menunaikan kewajibannya kalau dia membalas sesuai dengan yang diucapkan salam. Orang ucapkan assalamu alaikum, maka minimal dia membalas dengan waalaikumsalam. Kalau yang ucap salam assalamu alaikum warahmatullah, maka minimal jawaban salam kita waalaikumsalam warahmatullah. Tidak boleh orang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah terus kita cukup menjawab waalaikumsalam. Kita belum menjawab salam, dianggap belum menjawab salam. Minimal sama yang diucapkan salamnya oleh yang menyampaikan. Jawabannya seperti itu, minimal. Semakin sempurna semakin baik. Satu hadis Nabi SAW, hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa suatu ketika Nabi SAW ya duduk, kemudian di dalam satu majelis, kemudian ada seorang datang, ya, datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW membalas salam orang tersebut, ya. Orang itu mengucapkan assalamu alaikum. Rasulullah SAW menjawab salamnya, ya. Kata Nabi SAW, orang ini dapat 10 pahala. Orang itu duduk, datang lagi orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kata Nabi, orang ini dapat 20. Datang lagi orang yang ketiga, sama juga, datang mengucapkan salam lalu duduk, ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi, dia dapat 30 pahala, ya. Jadi semakin sempurna semakin baik ucapan salam seseorang. Ya, assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Nah itu, jadi kita ucapkan salam saja dapat pahala. Sebagaimana dikatakan di awal tadi, adab etika kita di dalam bergaul bukan hanya mendatangkan keteraturan, keindahan di dalam pergaulan, tapi juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sigat atau ucapan salam. Bagaimana mengucapkannya, bagaimana menjawabnya. Kemudian kapan waktunya mengucapkan salam? Ya. Yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ketika berjumpa. Ya. Idza laqiya ahadukum akahu falyusallim alaihi. Fa in halat bainahuma syajarah aw jidarun aw hajarun wa laqiyahu falyusallim alaihi. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berjumpa dengan seorang saudaramu mukmin, maka hendaklah engkau mengucapkan salam. Bahkan kata Nabi, dan ini tentu dipraktekkan oleh para sahabat, kita ketemu salam, baru ketemu salam, para sahabat itu kalau ketemu assalamualaikum terus berpisah salam lagi kan, assalamualaikum. Jalan terpisah oleh pohon, ketemu lagi salam lagi. Karena kata Nabi ini, ucapkan salam kalau berjumpa. Jalan terpisah hanya oleh pohon, terpisah oleh dinding. Saya nanti keluar ini sudah salaman, assalamualaikum. Yang satu bapak keluar dari sebelah sana, satu keluar dari sebelah sana, tiba-tiba kan ketemu lagi, salam lagi, itu sunnah lagi, ya, sunnah. Walaupun hanya terpisah oleh pohon, terpisah oleh dinding, terpisah oleh batu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kembali salam. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa. Jadi nggak usah
merasa kan tadi sudah ngapain salam, salam aja terus kalau ketemu kan gitu. Ketemu lagi. Sudah ketemu di sini salam, assalamualaikum. Turun duluan Bapak, nih mau pulang. Ternyata duduk dulu di bawah situ di motor. Di atas turun lagi ketemu lagi, salam lagi enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum kan gitu ya. Enggak apa-apa, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa. Ya. Kemudian ketika masuk rumah, ya. Ketika masuk rumah, ketika kita masuk rumah kita ucapkan salam. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 61 kata Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada, kalau di sini ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kita mengucapkan salam kepada orang lain itu sama saja mengucapkan salam kepada diri kita. Karena sebab orang yang kita berikan salam pasti akan menjawabnya. Maka hakikatnya kita mendoakan diri kita. Itu indahnya salam. Ya. Masuk rumah ucapkan salam. Ada orang ataupun tidak ada orang ucapkan salam. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari juga dalam Adabul Mufrad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-baita ghairal maskun," apabila kamu masuk rumah yang tidak ada orangnya, falyakun assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini salah satu cara ucapan salam ketika masuk rumah yang tidak ada orangnya. Oh, ini perkataan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Apabila kamu masuk suatu rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya. Tapi kalau kita ucapkan assalamualaikum, tidak jadi masalah. Rumah itu juga bisa jadi di dalamnya ada malaikat yang menghuninya. Ucapkan assalamualaikum. Ya. Meskipun rumah itu tidak ada penghuninya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa suatu hari datang seorang dari Bani Amir ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia meminta izin untuk masuk rumah beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya, "Keluarlah kamu, ajarkanlah orang itu adab untuk meminta izin. Katakanlah kepadanya untuk mengucapkan assalamualaikum. Bolehkah aku masuk?" Jadi ada orang datang ke rumah Nabi itu main masuk aja, nggak ucapkan salam. Nah, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi itu sedang ada di kamar mandi belakang. Orang datang nggak ucapkan salam. Maka Nabi menyampaikan kepada yang membantu di rumahnya, suruh dia keluar orang itu. Ajari dia ucapkan salam. Ya. Ajari dia ucapkan salam, minta izin kalau mau masuk. Baru setelah itu dia masuk. Orang itu disuruh keluar sama pembantunya, keluar, habis itu salam, assalamualaikum. Baru dijawab waalaikumsalam, baru dia masuk. Ya. Itu etika adab ketika masuk ke dalam rumah. Ya. Setelah dia ucapkan salam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia masuk. Kemudian yang ketiga, ketika masuk atau meninggalkan sebuah majelis. Ya, kita datang majelis itu nggak harus majelis ilmu. Pokoknya majelis itu tempat di mana orang duduk bareng. Itu namanya majelis. Ya, kita datang, orang kumpul. Adabnya adalah kita mengucapkan salam. Ya. Dan mengucapkan salam. Demikian juga ketika kita meninggalkannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, "Idzan tahadda ahadukum ilal majlis falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian sampai pada suatu majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Fa idza arada ayyakuma falyusallim. Lalu apabila ia hendak berdiri meninggalkan majelis itu, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Karena kedatangan tidak lebih berhak untuk diucapkan salam di dalamnya daripada saat kepergian. Jadi sama saja hukumnya, baru datang ke suatu majelis ucapkan salam, sama juga keutamaannya ketika kita hendak meninggalkan masjid meninggalkan majelis mengucapkan salam. Ya. Nah, kita sudah kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol mau meninggalkannya, kita ucapkan salam. Bukan hanya pada saat berjumpa, bukan hanya pada saat mau masuk rumah, tapi ketika kita mau berpisah juga mengucapkan salam. Kemudian berikutnya beberapa adab-adab berkaitan dengan etika mengucapkan salam. Yang pertama, kita mengucapkan salam
Apakah itu ketika kita di majlis, apakah itu kita ketika bertamu, salam kepada orang yang ada di rumah, hendaklah kita tidak mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah datang ke suatu rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke suatu rumah di malam hari. Ya. Fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'ul yaqdan. Nabi itu mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang tidur, tapi bisa terdengar oleh orang yang terjaga. Ya. Jadi nggak salam, walaupun salam tapi nggak pakai adab, gedor-gedor rumah orang, teriak-teriak. Nah, ini juga tidak sesuai dengan adab Islam. Ucapan salam Nabi didengar oleh orang yang bangun, tapi tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Ya, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi pernah di rumah atau di sufah itu di emperan masjid, sebagian sudah ada yang tidur. Nabi kemudian mengucapkan salam dengan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur, tapi bisa didengar oleh orang yang bangun. Kemudian ya, salam itu utamanya adalah ketika ada anak muda berjumpa dengan orang yang tua, maka yang muda sebaiknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Kalau ada orang berjalan dan orang duduk, kita lewat, yang mana mengucapkan salam yang utama? Yang paling utama mengucapkan salam adabnya adalah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk depan rumah, dia lewat, duduk di pinggir jalan, dia lewat, maka yang jalan hendaklah lebih dahulu mengucapkan salam. Ya. Yang sedikit kepada yang banyak. Kalau ada satu rombongan sedikit ketemu dengan rombongan yang lain, ya. Nah, maka yang adabnya, etikanya adalah yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang rombongannya lebih banyak. Tapi ini kira-kira aja, nggak usah dihitung, Pak. Ya, nanti mau salam, hitung dulu berapa rombonganmu, gitu ya. Rupanya kelihatannya sama aja ini, gitu ya. Nah, enggak, ya itu siapa yang paling dahulu mengucapkan salam, maka itu yang lebih utama tentu. Ya. Tapi kalau kita berdua, ada orang banyak, maka yang mengucapkan sebaiknya yang dua orang ini. Jangan justru mentang-mentang kita naik mobil misalnya begitu. Wah, ini saya orang jalan kaki aja kok, gitu ya. Nah, cuma berdua, maka yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, liyusallim as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan hendak memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Kemudian yang berkendara dengan yang berjalan, maka kita naik motor ada yang berjalan di pinggir jalan, kita naik mobil ada yang jalan, maka yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang berkendara, ya, yang di atas kendaraan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warraqibu 'alal mashi. Dan orang yang mengendarai kendaraan hendaklah ia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Begitu adabnya. Ya. Nah, ya. Walaupun tentu ya, yang paling utama, yang lebih utama adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kata Nabi, al-masyiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bisalami fa huwal afdal. Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Ya, itulah yang lebih utama. Jadi bagaimana dong kalau misalnya orang duduk, apakah itu artinya tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan? Boleh, ya utama. Tapi orang yang jalan jangan sampai keduluan orang yang duduk. Makanya supaya apa? Dua, dia dapat pahala. Satu, dia mengucapkan salam, dapat pahala. Dua, dia mendahului salam, dapat pahala. Ketiga, dia mengikuti etika adab yang diajarkan Nabi. Orang jalan, salam kepada orang yang duduk. Coba mengucapkan salam sesuai adab, sesuai sunnah yang diajarkan Nabi, banyak pahalanya. Tiga. Apalagi kemudian ditambah lagi salam kita adalah salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, diucapkan salam, maka jawab dengan salam yang setara. Ingat, jawaban salam minimal harus setara. Tadi sudah dibahas di sebelumnya. Orang kita sering menjawab salam itu tidak setara. Dan ini di Indonesia aja kayaknya. Kalau saya dengerin gimana cara orang
orang di luar sana mengucapkan salam, menjawab salam itu nggak sama sama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau diucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ini belum membalas karena belum setara. Karena salamnya assalamualaikum, jawabannya harus waalaikumsalam. Waalaikum assalam, kan begitu. Tidak cukup. Jadi orang assalamualaikum, waalaikumsalam itu belum menjawab salam. Ya, minimal waalaikumsalam. Nah, orang ini dianggap belum, kalau belum setara, karena kata Quran tadi, jawablah dengan yang lebih baik atau yang setara dengannya. Ya, lebih baik lagi, lebih baik. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jauh lebih baik. Ya. Jadi tetap yang lebih utama adalah yang mendahului mengucapkan salam. Ya. Orang tua ketemu anak-anak ketemu yang lebih muda. Ya, etikanya anak yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang tua. Tetapi orang tua boleh mendahului salam, maka orang muda jangan sampai keduluan orang tua. Kan gitu. Ya. Nabi biasa ketemu anak-anak di dalam hadis Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallam alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi jalan ketemu rombongan anak-anak kecil. Maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Jadi tadi adab tadi itu bukan berarti terus orang yang duduk nggak boleh mengucap salam kepada orang yang jalan, orang yang sedikit, orang yang banyak tidak boleh mengucapkan salam kepada yang sedikit, bukan. Adabnya seperti itu. Maka jangan sampai kita keduluan orang lain, supaya kita kemudian mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya. Ya. Terus bagian daripada sunnah, kita selesaikan masih sedikit ya. Bagian daripada sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak. Ya. Nah, ini ketika kita berjumpa dengan orang lain walaupun tidak kita kenal, hendaklah kita mengucapkan salam. Ini bagian daripada sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ayyul islami khairun, Islam seperti apa yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang lain yang membutuhkan, dan engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jangan hanya mengucap salam kepada orang yang kita kenal saja. Bahkan ini bisa menjadi hal yang baik, menjadi adab yang baik ketika misalnya di pengajian kita tahu-tahu ada orang yang selama ini kita tidak kenal, dia datang ke masjid ini, ya, maka akan sangat nyaman kalau kita sapa dia duluan. Dia kan nggak kenal mau ucapkan salam, kita sapa, assalamualaikum, dari mana, kan gitu ya. Ya, nggak jarang kadang ada orang itu yang kemudian, ini banyak cerita semacam ini, ada orang yang mulai pengen datang hadir ke pengajian atau datang hadir ke masjid kumpul. Salah satu yang bikin dia tidak betah, akhirnya malah tambah malu, begitu masuk duduk di pengajian nggak ada yang nyapa di antara mereka, nggak ada yang menyapa, dibiarin aja. Dia mau menyapa, dia nggak kenal kok, kan gitu ya. Maka kita hendaklah yang menyapa lebih dahulu walaupun orang ini nggak kenal. Ya. Nah, ini bagian daripada akhlak dan bisa menjadi media dakwah ketika kita gemar mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenal. Nah, ini bagian ini ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin terkait dengan salam ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalan yang mungkin kelihatannya remeh tapi mengandung keutamaan yang besar, kita fahami adabnya, kita jalankan, kita laksanakan, dan kita akan raih pahala yang besar dari sunnah Nabi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.